self dev, bisnis, finance ya kan. Oke. Kalau self dev ini self development untuk anak muda, mindset dan lain-lain. Betul. Apa sih keresahan yang emang lu lihat di anak muda gitu? What they really have to do gitu. Mungkin mereka ya lebih cepat realize aja gitu dibanding seumuran kita yang masih belum paham gitu yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka as a human being gitu ya, atau kewajiban mereka sebagai anak kepada orang tuanya, atau kewajiban dia untuk calon keluarganya nanti. Ethereum ETF bakal ke-approve nggak ya? Oke. Apa segala macam gitu. Jawaban lo apa, bro? Udah tenang aja gitu. Everything will play out just fine. Oke. Gitu tuh. Institut besar nggak akan masuk ke suatu market just to lose, gue bilang. Nggak mungkin mereka nyemplung ke market kripto ini ya kayak BlackRock dan lain-lain. Even untuk break even aja mereka nggak mau gitu. Mereka pasti pengen profit dari. Dulu itu mereka ngelihat harga itu dari koran setiap weekend. Market tutup di koran diupdate harganya. Dari situ mereka bisa hasilin millions. Nggak mungkin mereka day trading, Pak. Lah gue beli abis rungkat 80%, gue tanya ini gimana nih, ini proyek mesti. Gue juga dia bilang nih, gue juga udah putus harapan. Iya. Lu temen parah lu. Lu yang nge-call. Lu yang nonton parah lu. Lu yang nge-call gitu kan. Lu yang putus harapan lah. Gue conviction-nya nggak ada, bro. Iya. Gue kemarin ulang tahun aja gue dibeliinnya kripto, Pak. Serius lu, ini kocak deh. Ini juga baru banget kemarin. Ini kocak. Balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal Fulus. Nih gue copot headset dah. Tadi cuman pengen denger intronya doang gue. Soalnya ada intronya. Nih hari ini kita kedatangan influencer ganteng. Yoi. Kenalan dulu. Nih Xavier. Mungkin beberapa dari lu udah ngeliat dia di Instagram ya. Gue gak tahu followers lu kayak naik cepet gitu gak sih di 3 bulan 4 bulan terakhir ya? Iya lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan lah. Gitu. Doi kalau lu buka Instagramnya banyak ngomongin tentang bisnis, banyak ngomongin tentang finansial, fundamental mindset gitu-gitu ya. Ya apa ya? Ya cuman bukan teknis ya. Bukan teknis. Gitu. Yang nyantai-nyantai aja lah bahan. Nyantai-nyantai aja. Tipis aja lah. Terus kemarin Doi ngomong ceritanya, dia bikin konten kan. Orang-orang pada ngomongin Jepang pengen drop akhir-akhir ini dia bilang. Terus gue kapan lu bilang 2 minggu lalu, sebulan lalu ya? 2 bulan. 2 bulan lalu. Gue bilang gue dari tahun 2021 gue bilang. Karena gue di Jepang kan, jadi gue tahu apa yang terjadi dengan Jepang. Mungkin teman-teman kalau pengen scroll back di video Metafulus itu ada Rin, ada juga Jun. Itu gue ngomong bahasa Jepang, setengah Inggris, setengah Jepang, setengah Indonesia. Lu tonton aja, lumayan itu cerita tentang Jepangnya. Luar biasa ya. Cerita dulu. Kenalan dulu kali Zaf. Nama apa ya kan? Kodam. Kodam. Ya mungkin buat nama lu bisa panggil gue Zaf aja lah. Ya kan biar friendly, jangan terlalu baku. Gue awalnya business owner. Sekarang beralih ke forex trader dan crypto investor. Asik. Dan baru belakangan ini aja jadi community leader gitu. Jadi bertahap lah ya. Community leader. Discord. Lebih tepatnya Discord. Nama asli lu siapa, bro? Xavier. Serius nama asli lu Xavier? Iya. Xavier. Cuma kalau di EJ kan di spell ribet. Iya. Iya kan? ZAVIER gitu. ZACHVIER. Gokil. Nah kan ribet kan. Lu jadi Zaf aja udah simple. Gokil. Oke. Nah, gimana? Jadi gue ngundang lu kesini karena konten lu nih kelihatannya impromptu semua, bro. Lu ngonten nggak ada nge-script ya berarti ya? Bener. Gue malah nggak bisa Pak kalau di script. Nggak bisa di script. Kalau di script gimana? Gue berapa kali waktu itu pernah nyoba kan, karena kan memang apa kalau konten itu kan ada alurnya, ada hook dulu, abis itu masuk ke bridging terus apa di script gue baca, malah belepotan, malah pernah 8 kali 9 kali take ulang gitu, malah jadi nge-freeze sendiri, nge-stuck sendiri. Iya. Gitu. Jadi lu lebih suka yang MBTI lo bro? NTP? Waduh. Pernah tes MBTI gak? ISTJ. Tapi lo orang J. ISTJ ya gue. ISTJ. Jadi kalau di MBTI itu di belakang itu kan ada P, ada J. Betul. P itu perceiving, J itu judgment. Gitu kan, judgment. Judgment yang dimaksud ini bukan masalah ngomong ngejudge orang apa gimana, bukan. Tapi orang perceiving itu lebih suka yang impromptu dalam hidupnya. Kalau misalkan orang judgment itu lebih suka tersusun hidupnya. Ya kan? Kan lu pebisnis nih. Lu gua enggak heran lah kalau lu J. Cuman gue punya pertanyaan. Lu kalau traveling, lu set schedule gak? Jarang sih. Kalau pagi-pagi lu gua set itinerary gitu maksudnya. Iya, itinerary enggak. Kalau misalkan pagi-pagi sebelum lu memulai hari, lu meeting sama pegawai-pegawai lu nge-scheduling enggak, gua harus bahas ini gitu. Paling kayak main points-nya aja gitu ya. Main points-nya aja. Maksudnya hari ini ketemu ini ya udah. Tapi lu harus nulis nih.
Apa enggak? Enggak sih. Enggak. Lu tes ulang MBTI lu bro. Baru tes ulang MBTI lu bro. Berarti gak valid. Gak valid. Bagi gue gak valid. Soalnya gue 5 menit ketemu dia di backstage, orangnya emang impromptu aja gitu. Tapi MBTI itu emang bisa berubah kan Pak? Enggak yang fix MBTI itu gitu bisa terus berubah, kan? betul. Iya. MBTI Gue terakhir berubah. ngecek SMA kayaknya. Iya, berarti udah gak valid ya? Udah gak valid. Udah gak valid lah. Oke. Lanjut. Nah, jadi lu di konten ini ya kan lu banyak fansnya nih kayaknya nih kan. Di fans, konten nih lu ceritain apa sih kalau di konten lu? Apa sih ini lu spesifikasinya atau Awalnya dulu ya? Ya, awalnya dulu. Awalnya dulu itu gue sebenarnya ngonten udah dari tahun lalu Pak. Udah dari tahun lalu. Cuman sempat vakum. Oke. Ya jadi awalnya itu gue ngonten hanya untuk ngasih perspektif lu sebagai anak muda gimana sih cara lu grow. Oke. Gitu kan dalam posisi misalkan lu seorang yang masih sekolah, Ya. ya kan masih kuliah, gimana lu bisa mulai prepare ke the real world lah gitu. Oke. Nah cuman abis itu sempet vakum. Nah abis itu gara-gara tim gue di awal tahun ini, lu kenapa nggak mulai lagi ngonten? Oke. Gitu kan awalnya tim kreatif ini lah buat bisnis gue lah, buat coffee shop gue kan. Mereka yang sounding, lu naikin lagi aja personal branding lu. Ya udah deh, ayo. Nah cuma kebetulan memang tahun lalu gue belum terlalu into ke finance. Nah sekarang juga kebetulan gue masuk kripto gitu kan. Jadi akhirnya yaudah yuk kita bahas tentang investing dan segala macam. Tapi nggak lepas dari bisnis dan personal finance yang sehari-hari gitu ya. Akhirnya kita mulai ngonten segala macam. Cuman ya kita harus lihat based on performance kan ya. Itu gue bikin konten tentang bisnis atau personal finance itu kurang dapet gitu Pak. Kurang kena audiensnya, kurang lah gitu. Mas sekalinya gue bikin dengan headline kripto itu scam, wah itu langsung meledak tuh. Ya kan? Mantap bro, mantap. Langsung proven gitu. Jadi kalau ditanya spesifikasi makin kesini gue makin membatasi konten gue ke financial market aja sih. Gitu. Gue tadi ngenot 3 poin nih, self dev, bisnis, finance ya kan. Kalau self dev ini self development untuk anak muda, mindset dan lain-lain. Apa sih keresahan yang emang lu lihat di anak muda gitu? Yang sekarang ini sedang terjadi sehingga gue tuh gatel dan gue tuh mau ngomong sama masyarakat gitu. Apa sih? Mungkin lebih tepatnya sering meremehkan proses gitu ya. Dalam arti gini, mereka ngeliat konten nih di sosmed. Buat lu nonton konten itu kan gak ada effort samsek Pak. Ya kan lu cuma tinggal buka aplikasi IG, lu nonton dan segala macam gitu. Lu untuk menyerap informasi dari konten itu nggak perlu effort gitu loh. Nah, jadi sehingga mereka menyamakan itu dengan apa yang akan mereka expect in real life. Gitu loh. Mereka dengan segampang itu ngelihat orang yang sukses dari kripto, sukses dari forex gitu. Akhirnya mereka memirror itu nganggep bahwa gue gampang gue untuk make money atau get rich from crypto atau forex itu gampang juga. Itu sih menurut gue. Sedangkan nggak begitu gitu. Sedangkan nggak jauh banget dari itu. Poin-poin apa yang biasanya lu tembak di konten lu gitu? Kalau lu review balik gitu ya, zaman-zaman lu masih ngomongin personal development, terus mindset gitu kan. Lu tuh nggak boleh punya mindset yang kayak gini. Kalau nggak salah ada beberapa konten lu kayak gitu ya dulu ya. Itu ada. Apa sih yang mungkin bisa lu recall lagi gitu konten-konten zaman dulu, bagian-bagian self dev? Lebih ke mungkin kalau dibandingin konten gue awal-awal, gue kan juga maksudnya mungkin ada perubahan dari segi gue berpikir gitu. Kalau sekarang gue sesimpel as reward yang lu dapat itu akan berbanding lurus dengan effort yang lu keluarin. Udah. Gitu loh, that's it gitu. Jadi lu mengharapkan hasil yang luar biasa tapi effort minim, itu menurut gue bullshit lah. I see. Gitu. Jadi lu tipe yang percaya bahwa effort sejalan sama reward sejalan sama effort gitu ya. Betul. Walaupun kalau misalnya ngomongin efisiensi gitu kan, tapi kan lu bisa work smart. Nah, work smart kan untuk lu bisa menjadi sesmart itu untuk bisa menghasilkan reward yang besar dengan input yang kecil itu kan membutuhkan intelligence yang nggak mudah didapetin gitu loh. Gitu. Jadi ada some sort of difficulty to a degree di salah satu aspek of your journey gitu loh. What about luck bro? What about luck bro? Gimana menurut lu position or luck itu punya andil dalam orang itu punya effort kepada sukses? Maksud gue gini, kalau semua orang yang work hard itu bisa kaya, tukang kuli paling kaya di muka bumi gitu kan. Dan kalau semua orang work smart itu kaya, semua dosen paling kaya di muka bumi gitu kan. Nah, lu ada nggak konten atau mungkin buku yang pernah lu baca yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman di sini bahwa work hard terus tadi work smart gitu ya. Sama ini ada luck nih sebenarnya suka ngeganjel nih. Nah, tiap orang beda-beda kan. Dan banyak orang nggak ngelihat luck itu, Pak. Oh gitu.
Iya nggak sih? Ya, apalagi ngomongin Jepang gitu ya. Banyak banget gitu kan di Jepang nilai-nilai seperti apa namanya? Bushido yang sering dipakai di samurai gitu kan. Semangat Bushido, terus ada lagi continuous improvement, ada lagi ikigai lalala. Itu nggak ada luck tuh, nggak ada faktor luck tuh. Sedangkan di Indonesia sebagai manusia atau masyarakat yang beragama, kita ada belief di sana nah. Lu ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu di konten lu? Mungkin lu bisa sharing gitu pemikiran lu. Kalau kita callback ke pertanyaan yang tadi ya, gue sempet bikin konten. Gue punya pemikiran bahwa luck itu kan jatuhnya kan eksternal ya, gitu. Kita nggak bisa kontrol. Dan menurut gue the best thing we can do adalah give the best reaction terhadap apapun yang terjadi di hidup lo gitu. Nah dan menurut gue output masing-masing orang itu berdasarkan itu gitu. Ada kejadian apapun, mau itu good or bad, reaction lu seperti apa terhadap kejadian itu gitu. Dan itu menurut gue yang menentukan you as a person dan who you're going to be ke depannya gitu. Semakin lu bisa memberikan reaction yang paling baik dan proper in every moment, menurut gue lu akan dapetin rewardnya sih. Lu baca buku gak sih bro? Tipe orang baca buku gak sih? Ini banyak. Lu tipe orang development baca buku atau ngobrol sama orang? Nah nih gue penasaran nih. Ini pernah jadi Ini pernah jadi salah satu backlash ke gue. Gitu loh. Karena gue pernah nge-state bahwa gue tipikal orang yang jarang baca buku. Gitu. Dan semua orang tuh kayak kaget kayak, demi apa sih lu bang? Demi apa sih lu nggak pernah ini? Gitu. Gue tipikal orang yang kalau misalkan belajar itu entah ke orang langsung atau gue audio. Jadi lu banyak learning from orang-orang terdekat lu atau sepuh-sepuh atau mungkin abang lu atau mungkin keluarga lu, bapak lu gitu kan. Instead of lu baca buku ya. Benar. Dan reasoningnya sebenarnya agak unik. Dan apa ya? Ini bukan gua nyuruh jangan baca buku gitu ya. Cuman ya kebetulan karena buku itu di gua not my best Gue pernah ada fase gue nyoba untuk baca buku gitu, untuk maksain diri. Ya kan ada lah kan pepatah-pepatah kayak lu minimal sehari 1 lembar atau apa gitu biar konsisten kan. 1% better each day gitu. Nah, cuma gue ngerasa Atomic Habits. Gue ngerasa gue mungkin tipikal orang yang nggak gampang puas gitu. Dan gue resah kalau misalkan pace-nya itu pelan. Nah jadi yang gue rasain di saat gue baca buku, ini kembali lagi disclaimer ya, gue bukan nyuruh lu nggak baca buku atau apa gitu. Cuman gue kalau misalkan baca buku, gue ngerasa itu hanya berpatok in one place, gitu ya. Dan gue harus memikirkan next stepnya apa, gitu. Misalkan contoh nih ya, ada buku misalkan lu mau jadi pelukis misal, ada satu buku yang ngejelasin gimana cara melukis yang baik dan benar. Abis itu lu udah kelar tuh, berapa ratus halaman mungkin ya, lu kelarin buku itu. What next? How to get your art known by people. Lu akhirnya cari buku lagi mengenai itu. Lu pelajarin berapa ratus halaman, abis itu what next? How to monetize your art lagi gitu. Sampai akhir ujungnya dari momen lu mempelajari cara gambar sampai the end, ya kan, sampai the end proses sampai lu dapetin apa yang lu mau, itu menurut gua slow gitu loh. Itu kalau gue ya. Gue lebih prefer untuk gua cari YouTube atau cari artikel di Google yang gua butuhin apa aja gua rentetin gitu. Abis itu gue skim gue cari poin-poinnya, abis itu what next, apa nih yang perlu gue pelajarin gitu. Jadi apa yang harusnya mungkin dalam waktu sebulan gue dapet, misalnya gue dapet ilmu A dari sebulan, dari sebulan baca buku gitu maksudnya. Gue kalau media gue by YouTube atau apa segala macam, dalam sebulan gue bisa dapat A B C D E F G, mungkin sampai Z, gitu loh. Itu yang what I personally feel and experience ya. Jadi ada guys, kalau kalian cari di Google gitu ya, information, knowledge, wise, atau lagi apa ya, gue lupa deh. Konspirasi. Jadi lu pernah dengar nggak? Lu pernah ngeliat nggak? Jadi ada titik-titik itu information. Ketika titik-titiknya itu ketarik sama benang, jadi knowledge. Betul. Ketika benangnya itu mengarah kepada sebuah titik yang paling bersinar, ada titik-titik kecil gitu ya, nyambung, ada sebuah yang paling bersinar, itu jadi wise. Wisdom. Ya kan, wisdom gitu ya. Ketika ada gambar, ketika si garis-garis itu nanti jadi gambar unicorn, itu jadi konspirasi. makanya ketika lo mencari tahu ini dunia begini ya, ini di Amerika begini, apa segala macam begini ya, itu bisa jadi konspirasi. Lu menurut lu gimana? Lu percaya sama konspirasi apa gimana? Ada gak lu? To a degree kalau dibilang full percaya enggak. Cuman gue nggak menutup
kemungkinan atau nggak menutup diri kalau itu memang terjadi. Terjadi ya. Iya. Oke. Tuh Aris datang guys, baru datang. Oke, lanjut. Tadi gua udah kebayang lah ya, lu maksudnya cara lu belajar dalam hidup, cara lu learning something bla bla bla, ya kan? Dengan setelan lu yang kayak gini gitu kan, maksudnya lu coba lihat dia. Coba lihat kamera dah, anjay. Kan lu yang smart looks itu kan. Ya, maksud gua gini, lu dulu zaman sekolah tipe anak nongkrong, apa tipe anak yang anak warnet, apa tipe apa gitu? Nongkrong Full nongkrong. Pulang sekolah nongkrong apa segala macam nongkrong. Sampai malam, besok lanjut lagi kayak gitu. Nah ini nih, mungkin bisa lu ceritain nih. Apa tuh? Berapa banyak peran masa kecil lu sebagai anak tongkrongan sehingga membentuk pribadi lu dan cara pikir lu yang tadi gitu ya, connecting the dots. Kalau udah dapet ini what's next dan lain-lain gitu ya. Ini mungkin anak-anak, soalnya banyak juga viewers kita itu yang anak-anak SMA gitu, yang anak-anak followersnya Sulianto gitu kan. Banyak tuh anak-anak SMA tuh followers Sulianto tuh di kita. Bisa lu kasih masukan dah. Yang bikin unik gini, Pak. Gimana? Gue pas SMA kelas 1 SMA masuk tongkrongan tuh. Iya. Gue karena sekolahnya di swasta, jadi mungkin di mana lu sekolah? Gue di, mau disebut namanya? Bebas. Kalau jangan boleh. Enggak, jangan. Di Tangerang dicari. Gue pokoknya di Tangerang Selatan deh. Oke, pokoknya di Tangerang ya. Selatan swasta gitu. Nah jadi apa tongkrongannya tuh gue nggak tahu ya. Cuman maksudnya tongkrongannya tuh orangnya kan nggak banyak, Pak. Iya. Ya kan mungkin maksudnya nggak banyak yang modelan nongkrong atau gimana. Gue nggak ngerti lah gitu. Cuma pokoknya di angkatan gue yang nongkrong itu cuma 4 orang. Serius? Bayangin 4 orang, iya. Nah jadi mostly di tongkrongan kita itu ya kakak kelas, senior, including alumni masih banyak yang nongkrong di situ. I see. Nah, yang jadi, udah kuliah tuh ya? Iya, yang udah kuliah. Nah jadi gue dari kelas 1 SMA itu gue udah ngikut conversations dan obrolan mereka gitu. Oke. Nah dan di situ ya baru deh gue, ya maksudnya awal-awal gimana sih kelas 1 SMA kan manut-manut aja, denger aja gitu. Cuman dari situ gue ngeliat bahwa oke, kayaknya yang gue butuhin ke depannya itu sama orang-orang yang di atas gue nih gitu loh. I see. Sama teman-teman gue yang seangkatan justru kayak kok nggak nyambung nggak sih? Nggak gitu, nyambung nggak sih? Oke. Maksudnya ya oke nyambung, tapi kok sebatas yang ini apa kasarnya ya? Yang sama angkatan gue tuh entertainment, di tongkrongan tuh education ya malah. Serius lu? Iya, maksudnya gimana sih kalau misalkan hahaha. Ya kan obrolannya cuma hahihi gitu. Ya mentok, ya lu Sabtu kemana gitu. Kita mau main kemana nih? Agenda apa segala macam. Giliran sama yang senior ya walaupun sama lah ada kayak gitu ya, kita kopi di mana gitu. Tapi adalah selingan-selingan tentang lu udah mulai apply kerjaan belum apa segala macam. Wah gitu sih. Iya itu sih guys. Tongkrongan dan guys. Dan itu akhirnya gara-gara itu gue dijauhin angkatan gue. Segitunya tuh. Segitunya tuh. Iya gara-gara ya gue nggak tahu ya. Judgement ada judgement. Ada gap aja gitu kayak maksudnya lu kan di angkatan kita gitu. Lu ngapain malah dekatnya sama sana gitu. Oh lu ngejilat kali biar lu apa mungkin punya posisi di angkatan lu atau gimana. Gue nggak tahu lah. Gitu loh. Kebayang. Ya, cuman ya udahlah. Kebayang. Terus kalau tadi kan dari segala macam mindset apa segala macam, lu kuliah apa sehingga lu akhirnya sekarang memutuskan untuk bisnis, bro? Apakah lu dari awal itu? Apakah lu dari awal? Kok muncul pertanyaan ini? Kenapa nih? Maksud gua biasanya memang anak-anak tongkrongan si rebellious mindset, terus nggak mau dikontrol, apalagi fuck the system gitu ya. I don't want to be the right gitu, the rat gitu ya in this world rat race gitu ya. Kayaknya lu bukan tipe orang yang mau ya udah oke, gue kerjain aja deh gitu. Oke, gue dapat kerja 9 to 5 gitu. Gaji gue segini. Oke, next 2 tahun lagi gue pindah kantor, gaji gue naik bla bla bla. Tapi lu choose to be a businessman gitu kan. Which is maksud gue tadi kan lu bilang lu punya cafe, ada 4 cabang ya. Tadi di belakang dia cerita ada 4 cabang gitu kan cafe. Which is kayaknya running well karena sampai bisa bikin cabang 4 kalau bukan karena yang satu udah oke, copy the system bla 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 gitu lah ya kalau bisnis ya. Nah itu lu kenapa jadi ke arah bisnis gitu? Jadi gue ya kalau ditanya kuliah gue ngambil teknik industri. Oke. Ya. Di tadi cari lagi. Gue di UPN. Oke. Ya negeri, gue negeri. Iya.
Sebenarnya gue udah mulai coffee shop itu, gue nggak mau munafik gue dari nol ya. Gitu kan banyak lah, maksudnya influencer yang gue dari nol. Gue di sini mau bilang gue nggak dari nol. Oke. Gitu loh. Gue alhamdulillahnya dari keluarga yang udah ngejalanin bisnis dari 2012. Oh gitu. Nah 2019 itu shifting ke cafe ini. Gitu. Nah tapi ya bukan berarti di tengah-tengah ada ya apa namanya mulus-mulus aja gitu ya. Maksudnya ya walaupun ya kita alhamdulillah nggak dari nol gitu, cuma bukan berarti ada apa namanya nggak ada masalahnya gitu lah ya. Intinya kayak gitu. Ada something wrong, ada problem, akhirnya kita harus shifting bisnis. Dulu nyokap di fashion. Oke. Ya bisnis fashion. Habis itu ada problem about the business, akhirnya kita terpaksa untuk shifting ke F&B di 2019. Oke. Nah, jadi posisi gue mulai si coffee shop itu gue kelas 3 SMA, Pak. Wah. Bahkan belum kuliah tuh. Belum kuliah, tapi gue masih kerja dulu jatuhnya. Oke. Tapi lu udah paham tuh waktu masih SMA tentang bisnis SOP segala macam. Gue kerja definisi kerja, gue digaji sama orang tua gue gitu. Oke. Gue dari bawah karena gue dulu juga belum ngerti kopi. Gue dari bawah. Waiter. Ya kan? Ngelap toilet, ngelap kaca, segala macem. Gitu. Belum boleh disuruh megang produk malah dulu. Bikin kopi tuh belum boleh. Karena gue belum ngerti apa-apa kan. Habis itu sampai abis itu gue naik barista sekitar 2 tahunan, 1,5 tahun. Terus gue belajarin marketing karena waktu itu Covid tuh. 2020. Gue iseng ngambil digital marketing gitu kan. Sampai akhirnya gue pelajarin tuh Facebook Ads dan segala macem gitu kan. Di orang pas Covid ya lumayan lah. Ada dampaknya lah dari itu. Makanya yang menghasilkan kita jadi bisa jadi 4 cabang alhamdulillahnya itu. Terus di marketing gue udah sekiranya ini udah gue bisa gue delegate, gue pindah ke finance, baru gue jatuh cinta sama dunia keuangan tuh semenjak itu. Jadi lu basically di bisnis itu maksudnya lu memang ngerjain bisnis, maksudnya memang udah ngerjain bisnis, lu paham dalemannya. Wah, nih Covid nih, how to survive? I do marketing, ya kan? I do digital marketing, FB ads, bla bla bla, setting area, behavior bla bla gitu lu setting ya kan? Bisnis naik. Ya untung nih, ada duit nih ya kan? Oke. Ngelolanya gimana? Iya. Karena ini gue no disrespect to my parents gitu, tapi financial literature mereka ya standar lah. Gitu. Sehingga gue harus menjadi apa ya, harus ngelit untuk gimana nih supaya kita nggak bobrok gitu. Akhirnya baru dari situ gue masuk ke finance. Menarik. Jadi Zaf ini orang yang maksudnya keluarganya memang basically bisnis, tapi ngomongin di keahlian dia sekarang di Instagram yang ngomongin finance nih, lu solo warrior juga ya, nggak ada turunan dari keluarga apa segala macam, memang ngerti finance itu nggak ya? Investment gitu atau kayak beli tanah gitu nggak ya? Cuman yang nggak bisa dipungkiri, yang bisa bikin gue jadi sekarang ya of course support dari mereka lah. Yes. Cuman kalau secara teknis nggak, gue. Tapi lu lulus kuliah tahun 2000? Gue baru Maret kemarin wisuda. Gue telat 1 semester. Harusnya gue tahun lalu. Gila, nih banyak banget orang anak-anak muda di Instagram nih yang masuk Motivulus ya. Buset loh, capek gue. Ini gue lagi kelihatan muda karena gue habis cukur aja. Oh gitu? Biasanya gue disangka 27-28. Sumpah, dibilang dikira anak 2 lah apa. Emang sialan netizen kadang-kadang kan. Enggak bro. Tapi gue heran ya, maksud gue lu itu tamu Motivulus kesekian gitu ya, dari semua influencer yang pernah gue undang, yang baru lulus 2 tahun kemarin, baru lulus tahun ini. Sulianto bahkan belum. Ini gue udah nyebut dia 2 kali ya. Thank you loh, Sul udah datang ke sini gitu ya. Motivulus lumayan naik, cuman ya maksud gue menurut lo kenapa nih Indonesia ini gitu ya dibilang Gen Z itu mental tempe, dibilang Gen Z itu lemah apa segala macam sih, paling banyak apa namanya mental health, sakit mental health kayak kucing. Tapi di sisi lain gue ngerasa memang berasa ya kan, gue owner bisnis juga, gue punya juga banyak Gen Z yang dalam tanda kutip bermasalah lah. Dari 20 pegawai yang Gen Z yang bermasalah, lebih banyak rate-nya dibanding yang millennials atau bahkan di atas millennials yang udah umur 35 gitu ya. Tapi di sisi lain yang melejit ibaratnya pemasukannya udah oke, settle juga, mindset logical thinkingnya oke juga gitu. Itu ke gap begini bro, lu nyadar nggak? Teman-teman lu tuh pasti antara bawah banget atau level-level lu gitu. Yang medium tuh jarang.
Lu ngerasa kayak gitu gak? Iya sih. Iya gak sih? Iya sih, gue gak pernah merhatiin sih. Cuman once you mention it sekarang kayaknya iya. Iya gak sih? Iya. Teman-teman gue juga, maksud gue gak tahu ya. Gue ini kan gue S2 tesis gue Gen Z dan millennials itu memang Gen Z itu 97 turun ke bawah 10 tahun, naik ke atas, millennials itu 97 ke bawah. Gitu kan, maksudnya 97 96 ke bawah gitu ya. Nah, gue sebagai anggota perantara gitu ya, itu masih banyak tuh middle yang memang orang-orang yang ibaratnya mindset thinkingnya oke, dia benar-benar ngejar career, terus mentalnya ada yang banyak yang ibaratnya emang orang-orang strong lah. Karena kita dulu waktu gue kuliah di ospek gue diinjek-injek bro. Iya. Ya kan. Nah cuman angkatan lu yang lulus tahun ini generasi COVID gitu ya 2020 khususnya banyak yang datang ke Metafulus tuh banyak orang-orang keren-keren loh. Dan ketika gue tanya mereka, teman gue itu begini, teman gue itu begini, teman gue itu begini. Gue yakin di antara teman lu semua yang di atas-atas ini, tapi banyak banget yang di bawah-bawah, yang gampang mental health lah, goret-goret tangan lah segala macam gitu. Gue bukannya ngatain ya gitu kan. Gue bukannya ngatain tapi faktanya kan faktanya gitu, seperti itu. Iya, benar. Gitu. Nah, tapi sebelum dari situ yang lu undang ke sini banyak yang kuliah ya? Justru rata-rata kuliah tapi. Rata-rata kuliah, ada yang baru lulus kuliah. Nah, cuman sedangkan kan banyak netizen tuh yang mau cabut kuliah gara-gara berkecimpung di dunia financial market gitu. Nah, sedangkan yang lu undang kuliah semua. Yes. Gimana? Sedangkan ya di Instagram gitu ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada yang viral di Twitter gitu ya. Dia bilang dia nggak mau berhenti, dia nggak mau kuliah, dia masih kelas 3 SMA, dia nggak mau kuliah karena dari luar aja aku bisa cari duit gitu. Oke. Trading, gue nggak tahu itu, gue nggak trading, dia bilangnya trading. Ya, dia bilang trading, dia mention how to become rich-nya trading gitu, dan dia nggak mau kuliah. Sedangkan trader yang lu undang rata-rata kuliah semua. Nah, tuh kan. Ya lu nilai sendiri lah kan gimana jadinya. Maksud gue kuliah itu creating your mindset bla bla bla. Nice. Ya itu sih yang gue agak-agak heran gitu. Iya. Menurut lu gimana? Apakah lu ada komentar tentang pertemanan lu di atas dan di bawah? Apa sih yang membuat mereka bisa main di ranah orang-orang yang ibaratnya di lingkungan-lingkungan lu yang udah ibaratnya bisa hidup mandiri dan mentalnya lumayan strong, pemikirannya lumayan oke, tapi banyak juga yang di bawah gitu. Menurut gue lebih ke seberapa cepat mereka realize aja sih bro. Oke. Beruntungnya mungkin kalau misalkan kayak gue alhamdulillahnya ya, atau kayak teman-teman gue yang mungkin seumuran gitu tapi udah realize akan apa yang what they really have to do gitu. Mungkin mereka ya lebih cepat realize aja gitu dibanding seumuran kita yang masih belum paham gitu yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka as a human being gitu ya, atau kewajiban mereka sebagai anak kepada orang tuanya, atau kewajiban dia untuk calon keluarganya nanti. Belum realize aja sih Pak, makanya masih banyak ke distract with entertainment, with ya segala macam kesibukan mereka lah gitu. Iya. Sooner or later, soalnya menurut gue sooner or later mereka akan realize sendiri gitu kayak anjir ternyata ini nih yang harusnya gue lakuin dari dulu gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Iya. What if they don't realize? Sekarang tuh di US tuh banyak banget bro. Yang apa namanya? Ada sempat ada video viral gitu ya di sebuah tenda, di dalam universitas, di sebuah tenda. Ada seorang dosen yang dicecer sama dua orang perempuan, nanya don't judge me as a female, female atau woman ya katanya. Terus dia bilang, emang bedanya can you describe a woman gitu, can you describe yourself gitu kan. Terus dia gak bisa jawab. Dia padahal dosennya bilang dengan jelas, kamu punya kelamin, kamu punya apa namanya bentuk tubuh, kamu punya apa segala macam gitu ya. Tapi si orang-orang yang ngomongin LGBT-nya itu nggak mau accept bahwa mereka itu memiliki itu gitu. Lu ngikutin isu ini gak sih? Kalau nggak ngikutin isu ini, gue pengen masuk ke finance nih. Gue agak penasaran aja sama hal-hal kayak gini gitu. Karena pertemanan lu kayaknya bisa penasaran untuk gue gubris gitu. Angkatan-angkatan lu nih. Gue kalau ngikutin sebenarnya nggak terlalu ya. Cuma kalau misalkan sekedar ya tahu sana sini gitu, hanya sekedar lewat denger ya ada lah gitu. Cuman kalau yang ngikutin banget ya? Atau gue ada ketertarikan untuk ngikutin itu enggak sih. Feminis kayak, gitu. Ya udah, serah mereka lah gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi lu nggak. Ya karena menurut gue ini nggak tahu ya, mungkin kontroversial apa gimana gitu. Cuma maksudnya ya itu just another distraction aja nggak sih? I see. Maksudnya kayak kan lo tadi bahas kontroversi kan? Kontroversi ya. Ya kan? Dari dulu kan nggak pernah konspirasi. Konspirasi. Dari dulu kan
ya kalau kita lihat nggak ada lah, ada masa di mana di situ nggak ada propaganda gitu. Oke. Ya kan. Jadi kayak ya udah. Ya cukup sampai situ lah gue mungkin ngomongnya. Ngomongin propaganda dan ngomongin seorang influencer asik yang memiliki andil juga dalam menggiring opini netizen. Ntar gue next pada bahasa konspirasi terus gue jadi anjir. Enggak lah. Okay. Nah, ngomongin financial market, Lau belajar dari mana sekarang? Yang lu liatin apakah lu focusing in macroeconomy atau focusing in crypto atau focusing on forex gitu kan? Karena kemarin di obrolan gue sama Zaf, Doi ngikutin banget nih tentang apa yang sekarang terjadi di US nih. Mungkin bisa lu ceritain gitu. Sekarang tanggal 11 Juli di record ya kan. 11 Juli ya kan. Kemarin lagi ada news apa, terus secara finansial komentar lu gimana gitu. Kalau gue pribadi approach gue terhadap market itu gue ngelihat makroekonomi, of course. Nah kalau ditanya kripto atau forex atau apa ya sebenarnya itu kan penurunan ya. Maksudnya ya saling link gitu. Dan menurut gue kayak kalau lu invest ke kripto ya lu harus bisa paham juga lah forex. Segala macam karena ya itu saling ada korelasinya lah gitu. Oke. Ya kan. Cuman kalau gue pribadi gue ngikutin makroekonomi. Kalau ditanya belakangan lagi apa, menurut gue sih kemarin kan Bitcoin sempat turun ya. Bulan lalu di saat FOMC itu kan si Powell tuh yang kakek-kakek tuh, si kakek itu kan dia kayak kekeh banget gitu kan. Dia kekeh inflasi bakal turun stabil gitu karena selama beberapa bulan kemarin kan turun stabil 0,1% terus tuh. Dia prediksi sampai akhir tahun bisa kuat karena labor market gitu. Dia confidence karena labor market kita as strong as ever katanya gitu. Katanya. Nah cuman ya gue sih udah tahu lah ya maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu tuh scam semua gitu loh. Kayak udah diatur plotnya kayak gimana gitu. Dan terbukti pas kemarin NFP naik angka pengangguran. Gitu kan abis itu tiba-tiba si kakek itu kayak kepusingan. Kita nggak expect apa segala macem gitu. Padahal kemarin tuh baru banget ya. Sorry gue potong. Padahal baru banget kemarin. Gue ngundang salah satu orang dari agent insurance yang Doi belum beberapa lama ini sebagai agent terbaik di Indonesia lah kurang lebih kayak gitu. Doi ke New York. Ya kan. Doi ke tempat New York Times yang tempat Spider-Man berantem itu, ya kan. Katanya di situ bau, bro. Di situ bau, banyak homeless. Ya kan, bau orang nggak mandi, bau kokain dan lain-lain gitu. Terus yang tadi lu ceritain gitu kan, joblessnya tinggi baru kebuka, sedangkan kemarin dia bilang our economy is just normal, everything's doing well, bla 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 gitu kan. Lu melihat arah market ini, arah ekonomi US ini kemana? Lu ada kepikiran bakal cut rate apa enggak? Nah ini omongannya jadi jauh nih. Ini udah lumayan teknis. Udah lumayan teknis nih. Jadi kalau buat yang ngikutin kemarin itu kan Powell sempat testify di depan Senat. Baru banget kemarin. Itu dia bilang dia ngebandingin ekonomi kita ini sama. Dia bilang mirip seperti sebelum COVID dia bilang. Cuman yang jadi pembeda yang nggak dia bahas dan nggak disorot orang-orang adalah jumlah debt mereka naik, Pak. Debt? Hutang. Debt. Debt. Iya, oke. Hutang mereka naik gitu loh. Walaupun suku bunga atau misalkan inflation atau misalkan angka pengangguran lah ya dia bilang mirip gitu dengan sebelum COVID. Cuman debt-nya gila-gilaan berkali-kali lipat gitu loh. Dan yang seharusnya mereka naikin utang, defisit negara itu turun harusnya karena utang produktif harusnya. Ini defisit juga naik. Gitu loh. Dan gua nggak ngeliat ini dibahas di mana-mana gitu loh. Yang dibahas cuma masalah inflasi gitu kan, kapan cut rates, gitu kan, kapan money printing apa segala macem gitu loh. Sedangkan gua ngelihatnya ini mereka kayak udah di ujung tanduk. Gue dari 2 bulan lalu udah bilang bahwa yang di konten yang apa yang lu komen tuh. Itu gue mengexpect USD ini bakal crash. Itu bakal crash kenapa? Karena gue ngelihat dari segi itu aja gitu loh. Debt yang naik terus, defisit naik terus gitu loh. Suku bunga lagi tinggi, valuation USD lagi mahal-mahalnya. Jadi mana kalau USD mahal, semua negara nggak ada yang suka kan, Pak? Gitu loh, nggak ada yang suka USD itu mahal gitu loh. Dan mereka nge-planning untuk push inflation turun terus ke 2%. Di mana inflasi dan suku bunga itu kan berbanding terbalik. Ya kan, naikin suku bunga, inflasi turun gitu loh. Cuman mau sampai kapan gitu mereka paksain inflasi turun terus, sedangkan semua negara itu nyerang mereka, nggak ada yang suka gitu loh. On what they're doing gitu loh.
Nah jadi dari situ, dari yang gue mention dari 2 bulan lalu itu, gue ngelihatnya USD ini crash. Gue pribadi ngeliat. Sooner or than later people ya. think. Iya. Orang-orang nunggu untuk nyemplung ke aset, nungguin cut rate. Menurut gue sebelum ada cut rate akan terjadi something yang berhubungan dengan Jepang ya, yang makanya gue mention. Yang bakal bikin USD itu melemah sebelum mereka bisa cut rate. Oke. Nah kenapa? Karena itu The Fed itu kan nggak mau ibaratnya nggak mau orang-orang nyalahin dia, gitu loh. Mereka harus nyelamatin citra baik lah, Yes. gitu loh. Nah jadi kalau mereka menjadi penyebab USD melemah, nggak bakal mau. Mereka pasti mau nyelamatin badan mereka dong. Nah jadi mereka paksa kondisi USD semahal-mahalnya supaya negara lain jual. Oke. Jual US Treasuries kan. Yes. Otomatis jadi beredar uangnya, hyperinflate. Nah dengan begitu mereka bisa turunin valuasi USD without them being the cause gitu loh, tanpa mereka yang menjadi penyebabnya. Yang disorot nanti kalau misalkan orang-orang pada heboh gitu ya. Oh, kok mata uang kita melemah. Lu lihat tuh negara situ jual, bukan gua. Gitu Oke. Sedangkan kalau di kondisi gini mereka yang cut rates, gitu ya, walaupun oke lah, secara retail yang ngambil rumah segala macem mereka dipermudah gitu. Tapi kan The Fed itu tuannya siapa sih? Emang masyarakat kecil? Enggak kan? Gitu. Ya ini udah kita zoom out ya, kita zoom out. Gitu. How did you elaborate sama konten lu? Nih berapa kali kita nyebut konten lu? Konten lu yang akhirnya lu elaborate itu sama Jepang yang bakal crash duluan. Karena gue setuju dengan statement lu. Jepang mata uangnya sekarang kan lagi lemah. Yes. Lu dengan $1 bisa dapat 161 yen. Ya, sekarang di rupiah 1 yen itu kurang lebih 99 rupiah. Betul. Gue di Jepang masih 132. Dan 40%. pemegang US Treasuries nomor 1 siapa? Jepang. Ya sama halnya lah kalau misalkan lu main aset atau apa. Top holder ngejual, lu ikut ngejual nggak? Ngejual pasti. Gitu loh. Jadi dan sooner or later Jepang pasti mau nyelamatin mata uang mereka lah, Pak. Nggak mungkin mau mereka ke surprise of the USD yang lagi mahal-mahalnya. Dan gue nemuin headline kemarin bahwa Jepang itu ada, gue nggak tahu ya apakah fix apa enggak, itu mereka mau meng-issue desain cash baru. Ya, betul. Bulan depan rilis. Nah, di mana desainnya itu mereka gimmicknya ya, menginkorporasikan hak wanita dan hak anak-anak. Itu gimmicknya ya, bilangnya. Alasan dibalik mereka bikin desain cash itu baru gitu ya. Nah, cuman we all know kalau misalnya mereka print uang baru, uang lama kan nggak mungkin di stop. Ya kan? Berarti circulating money mereka bertambah. Inflation. Supaya nggak inflation, otomatis mereka harus hedge dengan jual USD kan. Jadi menurut gue kayak itu cuma gimmick aja supaya mereka punya alasan untuk jual USD gitu. Karena kalau out of nowhere mereka jual, mereka bisa kena. Dimana mereka memainkan hak wanita dan hak anak sebagai tameng. Oke, gue bilang tadi di awal, lu nanya tentang feminisme, hak. Ya udah, lu lihat itu dipermainkan langsung. Itu gue ya. Gue ngeliatnya ke arah sana. Gila bro, anak tongkrongan ini sekarang bahasannya gokil juga. Jadi gini bro, gue kan beberapa teman gue datang ke sini ya, yang orang Jepang gitu kan, udah gue interview juga. Tadi lu bilang Jepang punya US Treasuries terbanyak. Sebenarnya itu dampak dari zaman dulu, dampak perang, ya kan, dampak perang. Kemudian dari bisnis yang going internasionalnya. Nah, satu lagi, kenapa dia bisa megang US Treasury? Maksudnya megang Treasury sebanyak di Jepang? Maksudnya kenapa sih Jepang mengagum-ngagumi itu ke US? Jadi di Jepang itu kalau misalkan lu main ke Jepang gitu ya, terus lu ngelihat ada orang US di depan cewek-cewek Jepang atau di depan cowok-cowok Jepang, pasti dia famous. Pasti dia famous. Tren di Jepang itu masih ada tren dance itu masih kencang banget. Dan dance ya, hip hop. Hip hop, break dance dan lain-lain. Itu lu datang ke kampus manapun di Jepang pasti ada. Dan pusat dari tren dance itu US.
segala macam tren-tren yang terjadi di anak muda itu mereka ininya ke US, sorotnya ke US, kiblatnya ke US gitu kan. Lu orang US lu dianggap ganteng, lu cewek US lu dianggap cakep gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lucunya orang-orang Jepang ini tuh ngejual culture mereka kan, anime, betul, manga, betul, traveling Jepang apa segala macam, ya kan. Mereka jual itu ke luar negeri yang makan paling banyak dan masukin dana paling banyak jadi income money flow ke dalam negara Jepang ke US. US juga gitu kan. Tapi si Jepang ini walaupun walaupun mereka menyadari bahwa mereka adalah produser dari tren itu dan Amerika itu sebenarnya konsum mereka, tapi mereka itu tetap mengagum-ngagumi orang Amerika. Gue nggak ngerti itu kenapa ya. Dan itu terjadi masih sampai sekarang gitu, sehingga jangankan kita ngomongin pemerintahnya gitu ya. Kan ada ibarat gini, ada pepatah gini. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu tercerminkan sama bagaimana pemerintahnya gitu. Ya. Ibaratnya negara kita negara yang dimana seperti ini negara seperti ini pemerintahnya kayak gitu kan. Nah, sama negara Jepang juga begitu. Pemerintahnya emang udah begini-begini sama orang Amerika gitu ya. Ini gue diculik nih ntar kayaknya nih. Pemerintahnya begini-begini sama orang Amerika, masyarakatnya juga begitu. Paham. Mau di ranah tren anak mudanya, mau di ranah ekonominya, mau di ranah bisnis internasionalnya, mereka tuh manggut-manggut sama US gitu. Iya. Gitu. Ya itulah yang terjadi anyway. Dan uniknya ya, data yang serupa dengan sekarang, ya maksudnya kondisinya ya, itu mirip dengan tahun 1994. Di mana 1994 US dollar itu mengalami bond market crash. Gitu, di mana ujung-ujungnya itu currency crisis mereka. Dan yang intervensi di 94 itu juga Jepang. Gitu. Yang banyak beli bondnya. Cuma kebalik kalau dulu Jepang yang meminta US untuk jangan take action gitu. Sekarang kebalik, US yang minta Jepang untuk lu jangan dump treasuries kita. Jangan dump. Jangan ibaratnya kayak lu jangan itu. Ntar kita semua kena rakpul gitu kata dia. Kemarin Jerman jual 1% supply, BTC ngedrop kawan. Iya. Dan kalau ngomongin US ya, sebenarnya suku bunga itu udah mulai diturunin Pak, tapi orang nggak aware. Gitu loh. Karena kalau lu lihat dari chart bond yield 10 tahun, itu udah mulai turun dari Mei. Gitu loh. Dimana kita tahu ya bond yield, ya kalau kita artikan bond itu sama dengan cash, ya yield itu kan berarti kan suku bunganya sebenarnya kan, gitu loh. Cuma belum di-announce saja. Gitu loh. Ya itu. Sampai ke situ lu ngelihatnya ya. Sampai ke situ. Justru dari situ akhirnya gue ngelihat waktu pas kemarin bulan-bulan, dari situ gue ngeliat kayak oke lah, everything's gonna be fine. Ada member yang khawatir gitu kan, dia sampai kepikiran gitu, ini Ethereum ETF bakal ke-approve nggak ya, segala macam gitu. Jawaban lo bro? Udah tenang aja gitu, everything will play out just fine. Gitu tuh. Institut besar nggak akan masuk ke suatu market just to lose, gue bilang. Nggak mungkin mereka nyemplung ke market kripto ini ya kayak BlackRock dan lain-lain. Even untuk break even aja mereka nggak mau gitu, mereka pasti pengen profit dari itu. Gitu loh. Jadi udah tenang aja, pasti ke-approve. Bener kan tiba-tiba one day dari 20% naik 80%. Tapi faktanya sell on news. Sell on news, betul. Sell on news faktanya, bukan jadi kita berharap money inflow kan. Betul. ETF nih, cedar, mana boomer yang mau beli ETF ya kan? Baru mulai diperdagangkannya berapa hari ini kan ya? Baru belum ada yang diperdagangkan kan, setahu gue. Oh gitu ya? Belum. Baru di approve doang. Baru di approve doang. Cuman ya kembali lagi kalau menurut gue sih in the long run ya, itu sih gue berpegang teguh. My conviction for the market adalah itu. Maksudnya big players itu play pasti untuk menang aja. Gitu loh. Dan everything going in between itu just fake out manipulation aja just to. Ya dan terbukti banyak kan. Yang kemarin pada drop pada akhirnya jual, panik sell, cut loss apa segala macam. Iya. Kemarin pas Bitcoin di 54. Pas di bottom-bottomnya, gue tuh ngomong di grup Metafulus. Gue buka CMC, gue lihat fear grid index kita itu ada di 38. Mepet antara netral sama fear gitu kan ya. Gua ngomong di grup gitu kan. Ini sebelum sebelum ke merah, sebelum fear banget, apa sih fear banget yang kiri tuh? Extreme fear kali. Ya. Sebelum extreme fear ini nggak bakal dipump.
Soalnya pas lagi 2020, pas Covid gitu kan. Kita kan ngeliat technical juga ya. Maksudnya kita learn from history lah. Iya. Dikasih bull trap, diinjak lagi ke bawah, ya kan? Dia sampai ke extreme fear, semua orang selling, itu kelihatan tuh retail semua volume sell-nya keluar. Betul. semua. Baru. Dibaca sama CMC baru di situ. Hajar. Hajar habis-habisan. Menurut lu gimana? Ya Sejalan nggak sama segala skema makroekonomi yang lu lihat? jalan karena apalagi kalau yang paham forex, ya ini kan liquidity jatuhnya. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya di forex lu ada apa namanya sebutannya stop hunt atau liquidity swing. Ya ini just happening tapi in a bigger time frame aja. Oke. Iya kan? Iya, Ya, benar, karena benar. apalagi kalau ngomongin financial market ya, uang besar itu kan pasti kan melewati bank. Yes. Dan gua nggak tahu, cuman kayaknya nggak banyak orang tahu bank itu ada ketentuan namanya T+1 settlement, Pak. T+1 settlement apa tuh? Jadi institutes atau banks di saat mereka mau placing order atau transaksi besar-besaran, itu mereka order hari ini, gitu ya, pasang posisi untuk order hari ini, baru ke eksekusi besok. Nah, jadi ini makanya kenapa gue bilang kalau misalnya kayak ada news NFP atau misalkan CPI atau apa, itu nggak random gitu loh, ketahuan directionnya karena dari satu hari sebelumnya bank udah taruh posisi. Oke. Ya kan, kalau misalkan news itu serandom itu masa iya bank bakal Tapi dan kan drawdown. open positions itu yang membuat slippage, betul. ya kan? Ya, tapi directionnya apakah random? Oke, Enggak. iya Gitu iya kan. iya. Nah, jadi gua nganggapnya sampai sekarang ya kalau misalnya ada breaking news atau high impact news, ya itu cuma smoke screen aja lah. Gitu loh, smoke screen karena mau ada liquidity besar nih yang mau nyemplung. Gitu loh. Dan kalau nggak ada news, semua orang akan bertanya-tanya, ini ada apaan kok ada liquidity besar masuk? Oke. Nah, gue penasaran nih. Kan lu tadi bilang segala news ini bisa lu anggap smoke screen gitu ya. Ya. Ini mah gue kagak minta lu jadi financial advice sama segala macam ya. Cuman gue penasaran sama win rate lu playing the news berapa persen, bro? Gua kalau win rate gua nggak pernah ngitungin ya. Aha. Cuman yang jelas gua kalau masuk ke forex tuh sebulan paling 3-4 kali gua masuk posisi. Sebulan 3-4 kali. 3-4 kali. Abis itu satu posisi paling seminggu 10 hari baru. Serius lu seswing itu, bro, forex? Iya. Buset. Lu coba zoom out ke weekly time frame aja. Satu minggunya berapa gede movementnya dan satu arah. Gitu loh. Oh gitu. Gue awalnya dari itu, gue dari gara-gara ngeliat gold gitu ya. Gue bingung lah, ya sama lah. Gue belajarin semua, bro. Ya, ya. Support resistance, supply demand, sampai ujung-ujungnya ICT apa whatsoever lah, semua metode gitu. Mau moving average 14 biji atau Ya, apa, ya. ya pokoknya semua udah gue. Pengen average 14 biji. Ada Udah yang rainbow lagi ya, ada iya yang kan? rainbow kayak pelangi. Udah gue alamin lah Iya, gitu, iya, sampai ada oscillator berapa, gue udah ngalamin semua jenis analisis gitu ya. Cuman yang gue heran adalah di saat gue zoom out ke weekly time frame, monthly time frame gitu, ya weekly lah lebih tepatnya, itu gue ngeliat ada satu candle weekly yang gede banget. Gue mempertanyakan gimana caranya gue bisa dapat gerakan kayak gitu. Gue bisa kayak expose terhadap gerakan ini dari awal sampai ujung. Oke. Gitu loh, dimana gue ngeliat itu nggak mungkin dengan indikator ini apa segala macam gitu. Mereka yang diajarkan adalah lu buka hari ini, lu close hari ini, ya kan? Lu incer 1% per hari gitu. Nah, awalnya dari situ sih, makanya kenapa kayak gue gimana caranya gue harus bisa dapetin nih weekly candle gitu loh. Oke. Gue bisa secure weekly candle-nya karena kalau lu lihat apalagi gold ya, itu bagong-bagong candlenya, Pak. Ya. Bagong-bagong gitu. Berapa ratus bahkan ribuan pips gitu ya. Gitu sih. GJ, GBP JPY. Ya udah, ya. Wassalam lah ya. Jadi terus strategi lu Gitu. gimana, bro? Ini gua pertama kali sih ngelihat orang forex trading, forex ya, bukan Iya, forex. bukan kripto, bukan saham gitu. Bukan. Tapi swingnya sampai sebulan 3 kali. Bisa seminggu lu OP lu biarin tuh. Strategi lu apa, bro? Kalau boleh tahu, bro. Mungkin bisa lu spill lah. Sebenarnya Watching the news makroekonomi only apa? kalau Money untuk flow. direction pasti Makroekonomi untuk Oke. direction ya. Oke. Untuk entry baru gue pakai technical. Pakai Baru lu technical analysis. zoom in Baru zoom terdalam in. berapa? Zoom in terdalam paling gue 30 menit. For entry. For entry 30 menit. Biasa di hari apa? Nggak nentu sih, cuman yang jelas Senin jarang. Senin jarang. Gue dapet posisi di Senin. Senin Selasa tuh jarang. Biasanya Rabu ke Jumat sih biasanya yang udah-udah. Rabu OP, Jumat stop. Enggak, sampai minggu depan. Minggu depan ya? Gue nginepin. Biasanya nginepin.
Dan rata-rata best winner Sabtu gue Minggu libur, Sabtu Minggu libur masih tahan. Tahan. Oke, lanjut Best winner gue kalau gue entry di Jumat, nggak tahu kenapa ya. Biasanya. Jumat market libur, arah lanjut. Biasanya. Reversal kalau Jumat biasanya. Oh gitu. Seingat gue ya. Gue lupa sih karena gue nggak pernah ngejurnal hasil trade gue kan. Gitu loh. Cuma gue ingat beberapa kali gue entry di Jumat gitu ya. Selama minggu itu tuh market misalkan market directionnya dari Rabu Kamis tuh ke atas gitu ya. Jumat ke atas, abis itu agak chop dikit. Jumat gue hajar sell. Itu minggu depannya wah jeblos. Oke. Biasanya kayak gitu. Cuman itu sih maksudnya yang gue baru sadarin dan gue alamin sendiri gitu ya. Jangan takut akan pergerakan short term sih. Gitu walaupun terkesan serem gitu ya. Cuman yang bikin gue akhirnya bisa ngejalanin what I'm doing sekarang itu jangan takut sama pergerakan short term. Gue berapa kali gue entry di titik ini misalnya hari Senin gitu ya. Hari Kamis balik lagi ke titik entry. Itu gue nggak set stop loss di entry, enggak. Gue either kalah atau menang. Oke, lu nggak geser stop loss ini ya? Nggak geser gitu. Dia kena harga entry, ya kalau gue taruh stop loss gue geser ke entry, gue kena stop out dong. Oke. Ini gue biarin dan lanjut ke bawah. Oke. Gitu. Sering juga tuh lanjut kayak gitu. ke arah kayak ya dua kali 3 kali lah adalah kayak gitu. Itu dimana orang lain kayak anjir lu nahan posisi 3 hari balik lagi ke entry, orang-orang serem dong. Kayak anjir. Nih yang ada gue harusnya bisa secure banyak di bawah gitu. Misalnya gue lagi nge-short gitu ya. Harusnya gue udah sempet turun ke bawah, gue bisa secure misalkan $300, $400 gitu. Balik lagi ke entry, back to zero lagi. Orang-orang pasti kan kayak ini mah udah loss lah. Oke. Gue biarin, ujung-ujungnya dapat 800, 900. Maksudnya kena TP gitu. Walaupun ya takes time. Terus ini lu RR lu berapa? Main R berapa biasanya? Risk ratio berapa? 18 atau 10. Yang bener lu 110. Kan Risk reward ratio. kayak gue bilang Pak, gue ngincer OPSR. candle gede. Oh, Gitu. oke. Dari situ karena gue ngerasa 1:1, 1:2 lu ngandelin probability. Gue nggak mau performance trading gue based on probability. Gitu loh, gue nggak mau. Jadi based on Ya, convictions ini makro. Dari based on apa yang gue lihat dan based on the direction yang that it's gonna go gitu loh. Itu jadi kayak ada orang bilang lu nggak apa-apa 1:1 selama win rate lu 60% gitu. Gue nggak mau ngandelin hasil trading gue ke probabilitas 60% gitu. Oke. Gitu kalau gue ya. Iya. Gitu loh. Wah, ini harusnya Aris nih yang duduk sini nih. Riz, gantian. Harusnya Gitu. Aris nih, kulik nih, ya kan? Karena Terus karena gue ngelihat dari traders zaman dulu ya, trader senior gitu ya, from the 90s, from the 80s. Itu mereka nggak ada yang day trading. Gitu. Dulu itu mereka ngelihat harga itu dari koran setiap weekend. Market tutup di koran diupdate harganya. Dari situ mereka bisa hasilin millions. Nggak mungkin mereka day trading, Pak. tapi sekarang bahkan institusi aja udah pakai bot, bro. Pakai bot, tapi yang jelas banks, 1 minute candle loh anjir orang-orang itu. institution atau hedge fund? Institutions. Cuman yang jelas kalau misalnya kita standing dari forex ya, forex itu kan mostly banks lah ya yang jalanin. Iya. Banks itu mereka Dan hedge funds ya yang masuk. hedge fund, tapi hedge funds pun mereka harus ibaratnya hedge fund itu kan mereka harus ngelihat perspektif bank mau kemana. Iya. Gitu kan. Tetap banks yang main mover itu kan banks. Gitu. Yang jelas banks itu nggak ngelihat di bawah daily time frame. Oke. Gitu loh. Ya karena percuma. Iya. Apa T+1 itu yang gue bilang. T+1 ya. Gitu. Dia mau lihat 4 hour 30 minutes segala macam, mereka pasang order baru besok. Jadi lu Kayak hobi, eksekusi. jadi lu hobi banget nih trading the news ya, trade the news ya. Justru gue biasanya yang udah nih yang bikin ini gue penasaran nih. gue kebanyakan entry di London session malah siang. Entry, close-nya di? Entry. Ya close-nya kan berhari-hari kemudian. Iya. Cuman misalkan gue lupa, gue lagi nggak megang posisi sekarang. Cuman terakhir gue megang posisi itu kapan ya? Itu siang gue entry, malamnya ada news searah. Lusa 2 hari kemudian ada news lagi searah lagi. Dan gue ngeliat itu bukan coincidence gitu loh. Oke. Ya kan? Makanya kenapa gue semakin kesini gue makin nganggap ya news itu smoke screen lah. Arahnya udah ditentuin gitu. Oke. Karena gue bukan cuma ngeliat ya, gue ngalamin sendiri posisi gue udah menikmati itu gitu loh. Menikmati sistem itu. Gitu. Lu masuk di apa namanya? Prop firm atau bukan? Gue dulu sempat mau nyoba prop firm. Cuma waktu itu dulu lah sebelum gue bisa menghasilkan lah dari
forex biasa kemakan apa trader awam kan gitu. Waduh, duit gede apa segala macam. Cuman sebenarnya kan kalau dari prop firm misalnya lu bayar 100.000, you're only getting 10,000 sebenarnya karena lu 10% drawdown lu habis. Gitu. Jadi sebenarnya you're paying for 10% of that account size gitu kan. Gue belum nyoba lagi sih prop firm sekarang ya. Oke. Berarti itu Dan account lu ya? Gue jarang mantau. Gue nggak terlalu lagi mantau forex sekarang. Gue mantau forex terakhir yang emang bener-bener ini ya, bener-bener gue ngejar posisi itu Desember. Serius lu? Udah 6 bulan bro? Iya 6 bulan ya. Udah 6 bulan lo nggak kerasa ya. Udah nggak pernah Apalagi semenjak ada level up, semenjak ada community gue udah nggak terlalu ini sih. Udah banyak banget cuan lu ya. Biggest win bro. Enggak. Kagak lah. Biggest win bro. In a single trade. By percentage atau by fiat? Soalnya kalau by fiat kecil. By dollar saja USD. In a single click cetok gitu. Wah. Ini candle terpanjang berdiri seumur hidup gua gitu atau Gue inget itu Desember waktu pas gue lupa CPI apa NFP gue nge-buy gold. Dari 1990 sekian sampai 2000 ke atas harganya kalau nggak salah ya. Itu gue nge-buy. Itu gue ya kalau buy fiat gue cuman sekitar $1,800. Oke. Gitu, tapi from a $300 account. Oke. Jadi gue satu posisi itu Jadi gue satu posisi itu 6x lah. 6x in one position. GG. Gitu. Karena gue sekali masuk posisi 5% of my account. Oke. Tapi lu win rate main R10 atau R5 lebih gitu ya, lu sampai 10 nggak pernah ngitung win rate lo, nggak pernah nge-journaling trade lu gimana gitu selama ini gitu, nggak pernah tuh? Sempet awal-awal, cuman habis itu udah malah bosan ya. udah nggak pernah di ini lagi. Oke. Sekarang maksudnya gue nggak yang sering buka. Gue paling buka kan di XY sekarang kalau chart sehari-hari kan di XY. Ya sekarang lagi fokus ke kripto kan, apalagi anak-anak community lebih ke kripto kan, jadi gue nggak terlalu ini ke forex lah gitu. Cuma kalau misalnya gue lagi iseng buka forex ada setup position ya gue tungguin. Sekarang kegiatan lu berarti di kripto apa? Futures, spot? Bolak-balik aja? Spot full. Spot full, bolak-balik aja tuh. Buy sell aja atau hold. Gue nggak ada yang di tradingnya. Gue sempet nyoba futures. Top 10 dong bang. Oh iya, futures dulu. Gue sempet nyoba futures, kayak itu bukan buat gue sih. I see. Karena gue nyoba ilmu forex di futures, nggak works. Dengan swing trade lu atau dengan metode ICT bla bla bla. Metode entry dan metode gue menganalisa chart di kripto nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin gue masih kurang mempelajari atau apa gitu ya. Cuman manipulationnya jauh lebih banyak dibanding forex. Forex lu sekali 2 kali nyabet udah bisa langsung jebol lah gitu. Liquidity sweep sekali, jedar sekali gitu. 2 kali udah bisa langsung lu nge-secure position gitu. Lu nggak pakai SL bisa lah ibaratnya contohnya. Cuma kalau kripto nggak bisa. Gue pernah satu posisi gue pantengin tuh, gue udah loss, abis itu gue liatin terus dia baru abis 5 kali 6. Ya gue nggak ngerti kenapa kayak gitu. Cuman dia bisa yang nggak cukup gitu kayak liquidity-nya tuh ngejar terus ke bawah gitu. Gak cukup. Bensinnya kayak yang kurang terus gitu. Iya. I see. Jadi tetap ya. Unik sih. Pertama yang lu lihat supply demand tetap ya pasti ya. Supply demand liquidity sweep apa segala macam gitu. Something like that lah. Oke, top 10 bang, kripto bang. Top 10 apa tuh? Top 10 bang. Top 10 project. Ini apa Porto. Gue cuma megang 6 koin, bro. Apa itu? jangan NFA deh, tadi di balik layar. Kemarin habis makan Bapepti kita gitu kan. Ya? Iya. Kemarin habis makan Bapepti. Pokoknya intinya gue cuma megang 6 lah. Begitu, megang 6. Iya. Dan lu keep accumulating di 6 itu. Selagi gue masih ada peluru, gue keep accumulating. Oke, meme coin? Ada 2, cuman jangan dibahas lah. Gue males ngeliat. Meme coin ini apa? Ethereum Bitcoin? Atau Solana? Bitcoin, Ethereum Solana atau apa? Kan keluar Aris ya goblok. Bitcoin. Waktu itu Solana. Oke. Sampai sekarang megang sih, cuman gue inilah, gue nggak mau bahas. Iya, udah ya. Ya pokoknya rungkat lah ya Bitcoin lah. Pokoknya. Itu karena gue respect a friend aja kan. Oke. Gitu, kita berdua punya community, dia punya community, gue punya community gitu kan. Gue nge-call project apa dia beli, dia nge-call project apa gue beli. Oke. Gitu. Cuman yang bikin lucunya setelah gue beli abis rungkat 80%, gue tanya ini gimana nih, ini project masih. Gue juga
Dia bilang nih, gue juga udah putus harapan. Iya. Lu temen parah lu. Lu yang nge-call. Lu yang nonton parah lu. Lu yang nge-call gitu kan. Lu yang putus harapan lah. Gua conviction-nya enggak ada, bro. Iya. Oke. Lu gua enggak ngerti masalahnya, gua enggak ngerti Nih lumayan nih, ini dari forex gitu kan, dari masa kecil ke forex ke kripto. Saham lu enggak pernah sentuh? Saham gua Saham Indo, saham US? Saham Indo enggak. Ya dulu banget pas SMA lah main di gitu. Di ya Pernah tuh tetep ya. Gitu lah biasa lah. Rungkat enggak dulu? Gua dulu mah cuma paling baru berapa minggu udah gue jual lagi. Oke. Enggak ngerti gitu kan. Oke. Cuman sebelum gue masuk ke kripto, gue di US dividend ETF. Gue gendut di situ dulu. Ya, main ETF tapi. Berapa menit tuh? Sejam. Ngeri, Nih, nggak kerasa ya? Iya kan? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa kan? Itulah kalau seru obrolan tuh nggak kerasa Pak. Nah ini sebelum masuk ke ini nih topik terakhir lah. Oh gitu? Ya, cewek bro. Oh. Di Metaverse sih kalau nggak bahas ya? Ini nggak ada di Metaverse sih kalau nggak bahas, kalau ceweknya nggak gua kulik cowoknya atau cowoknya gua kulik ceweknya nggak seru. Ya kan? Jadi kan di akun lu kalau dibuka cepret gitu kan, banyak lah cewek-cewek lu, maksudnya banyak lah foto dengan cewek lu lah gitu kan. Nah gue penasaran dong, sebagai seorang Xavier gitu ya, nge-treat cewek atau menjalani hubungan dengan semua financial knowledge lu, kayak lu jalan nih, maksudnya ada nggak sih hal yang bisa lu share, kayak mungkin kayak cewek gue tuh tipe yang princess banget, terus gue sama dia tuh kayak karena dia paham gue ngerti financial knowledge, jadi dia ngerti lah bahwa ketemu cewek tuh harus gue yang traktir atau kita bagi dua apa gimana gitu. Kayak gitu sih yang gue penasaran sih. Soalnya semua orang yang datang ke sini, bahkan influencer IG yang cewek-cewek aja. Bella Verena sama Nadia Tilem. Kemarin pas lagi duduk di sini nih dua nih ya kan. Si Bella Verena bilang bahwa memang kalau misalkan kita lagi jalan gitu ya, kita respect cowok. Tapi kata ayah saya, kata Bella Verena gitu. Kata ayah saya, lu nonton aja di video sebelumnya. Kata ayah bahwa kamu tuh harus maksudnya kamu harus cari pasangan yang dia itu respect sama kamu. Dalam artian ya dia kalau makan ya bayarin lah. Maksudnya mau dia ngajakin makan pecel ayam atau makan pinggir jalan, gak usah makan mewah-mewah. Yang penting apa dia mencoba untuk menunjukkan dirinya sebagai laki-laki yang siap gitu. Betul. Secara finansial bla 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 gitu. Kalau Nadia Tilem pas ditanya, "Lu kalau jalan sama cowok lu harus cowok lu yang bayar apa patungan apa gimana?" Ya harus dibayar lah gitu kan. Ada yang langsung ngegas gitu kan. Ada yang langsung ngegas, ada yang maksudnya dalam ada juga yang dalam artian dia tetap jika makanya main gitu. Jika makanya main. Ada juga yang saklek cetok. Iyalah, lu mau deketin gua gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Kalau lu manage keuangan versi lu dalam relasi itu gimana? Ada nggak yang bisa lu share gitu? Yang menurut lu nggak semua orang tahu nih tentang manage keuangan gue dan menjalani hubungan gitu ya sama pasangan gue itu kayak gini gitu. Yang jelas gue sama cewek gue itu udah mulai nerapin budgeting. Oke. Gitu. Jadi modal kita untuk ngedate apa segala macam itu udah terukur lah. Gitu loh. Lebay banget lu. Terukur gimana nih? Nggak, maksudnya udah ada capnya gitu. Kenapa? Cap ya? Karena dia sendiri punya porto kripto. Oke. Gitu, dia sendiri juga udah mulai invest dan segala macam gitu loh. Oh gitu. Gue kemarin ulang tahun aja gue dibeliinnya kripto, Pak. Serius lu, ini kocak deh. Ini juga baru banget kemarin. Ini kocak nih. Hari ini dia ulang tahun. Oh, makanya semalam lu lihat gue ngepost kan. Gue kemarin habis makan sama dia. Iya. Gue beliin kripto, Pak. Happy birthday ceweknya Zaf. Iya. Lu beliin dia kripto terus lu kirimin ke wallet dia apa gimana? Iya. Kocak. Gitu loh. Jadi maksudnya mungkin dari situ make sense kenapa kita kalau jalan tuh udah ada budgeting. Sebulan kita nggak boleh keluar lebih dari segini apa segala macam gitu loh. Ya ada menyangkut pautnya dengan future plans juga lah ya. Iya. Gitu kan. Cuman yang jelas kalau gue sendiri as a man in this relationship, gue udah pastinya always try my best to provide everything. Oke. Gitu. Kenapa? Karena itu nunjukin harga diri gue. Gitu loh. Gue nganggapnya kalau gue nggak bisa provide, muka gue mau ditaruh di mana? I see. Gitu loh. Karena gue menjalani hubungan sama dia nantinya itu untuk nge-provide lebih dari satu orang. Ada ekor. Iya. Gitu loh. Kalau gue nggak bisa ngebuktiin, at least gue untuk bisa nyicil nge-provide dari lu dulu.
itu nunjukin my dedication and my worth. Oke. Gue bisa provide untuk ekor-ekor kita nanti. Oke, I see. Ya gue anggap lu sama cewek lu, maksudnya yang sekarang ya insya Allah nanti jalannya lancar gitu ya. Yang serius lah ya maksudnya. Nah cuman gini bro, kan tadi udah ngomongin jangka panjang gitu ya. Betul. Gue pernah dengar pepatah bahwa ini gue nggak tahu ya dari mana ya. Cuman laki-laki itu berburu, wanita bercocok tanam. Nah, lu sepakat gak sama itu? Apa maksudnya lu membiarkan cewek lu untuk nanti punya karir sendiri, dia mengatur keuangan sendiri, atau lu tipe yang kayak oke, kamu jaga anak, aku percaya padamu tentang rumah ini, kamu bersihkan, rapihkan, siapkan aku rumah yang membuat aku tenang ketika aku pulang dari kerja gitu. Lu tipe yang mana? Tipe yang membiarkan pasangan lu mencari karir, atau yang udah lu di rumah aja, gue yang kerja gitu? Kalau gue ngelihatnya rumah yang nyaman itu kalau si istri kalau pasangan kita atau istri kita itu nyaman with her life dulu. Gitu. Jadi apapun yang dia mau dia berkarir, kayak mau dia stay di rumah, terserah. Gitu. Apalagi gue juga udah punya prinsip khususnya nanti ya. After married apa segala macem, duit gue ya buat lu dan keluarga, duit lu ya duit lu. Gitu. Jadi lu mau berkarir untuk ngumpulin kekayaan, itu terserah, itu hak lu gitu loh. Nah cuman yang penting lu happy with your life, lu comfortable with what you're doing sehari-hari, dan gue yakin kalau lu comfortable with your own life, rumah ini bakal nyaman juga. I see. Gitu. Gue punya kepercayaan kayak gitu sih, karena gue ngelihat bokap gue kayak gitu. Gitu. Dia always prioritize my mom, his wife, gitu untuk ngelakuin apapun yang lu suka, apapun yang lu mau, gitu supaya keseharian lu tuh happy, nyaman, you're happy with your life gitu. Dan itu nyebar ke satu rumah. Gitu. Lu anak keberapa bro? Anak pertama. Dari? 2. Gue punya adik 1. Adik 1, cewek cowok? Cowok. Berarti emang semua orang tua lu ngajarin anaknya laki-laki semua berarti ya? Iya. I see. Mantap. Terus nih gue tuh kebiasaan gue nge-interview cowok sih bro gitu, nge-interview cewek sih bro. Jadi gue sebenarnya gue tuh ada question list nih gitu kan. Kayak cowok miskin tapi setia, apa kaya tapi apa gitu, kayak gitu loh. Gue ada question list, tapi kalau cowok tuh gue lagi mikir nih. Apa? Oh lanjut. Nah agama seiman? Alhamdulillah. Rencana nikah kapan? Wah, apa ditanya? Kok ditanya? Tanya dong. Ya, yang jelas lucu-lucuannya gila. Ya judulnya ibadah ya, as soon as possible. Nah, cuman kembali lagi, aduh, nggak tahu ya. Seberapa nanti kan lu mention ini, enak nih buat ditanya nih. Seberapa lu ngerasa marriage is something that I need, atau marriage itu hanya ibadah nunggu gue siap? Lu prefer yang mana? Gue ngelihatnya kalau gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah ngalamin. Iya, sama. Gue juga belum ngalamin. Di sini gue belum ada nikah nih. Kecuali Sakti udah nikah. Sakti udah nikah. Cuman kalau misalnya based on nunggu siap baru nikah, menurut gue nggak akan jadi sih. Gitu, karena pasti akan ada aja yang bikin ngehambat lu atau bakal jadi concern lu. Gitu loh. Dan kalau ngelihatnya dari perspektif kan, nikah itu kan setengah dari ibadah ya. I see. Ya, jadi kayak ini orang tahu banyak bro, common knowledge-nya banyak banget bro, sampai ke situ-situ tuh. Iya oke. Setengah dari ibadah gitu. Jadi kayak kalau misalnya udah konteksnya ibadah ya, mau lu siap atau enggak, yang namanya ibadah ya lu akan selalu pasti siap gitu loh. I see. Ya circumstance di lapangan seperti apa ya udah terserah gitu. Cuman yang jelas gue siap untuk nerima ganjaran gue nanti di sana kan gitu. Iya, insyaallah lah. 2026 lah. Abis kita exit, abis TP kan. Iya kan? Abis exit baru ada modal. Kalau aduh, iya. Oke. Kalau sendiri? Gua planning kapan? Posisi sekarang tanggal 11 Juli, alhamdulillah jomblo bro. Alhamdulillah jomblo bro gitu. Gua pengalaman pahit banyak lah di relationship gitu lah, ya. Walaupun ada mantan gue yang mengajarkan gue tentang melek finansial gitu ya. Gue pernah cerita juga di podcast orang gitu kan. Gue dikasih buku Rich Dad Poor Dad, dan gue baca baru gue tahu ada yang namanya investasi ya. Kalau gue punya bisnis, gue punya penghasilan, gue harus lipat gandain, harus multiply uang gue ya gitu. Gue belajar, gue belajar cash flow, gue belajar
flow kuadran gitu ya. Cash flow kuadran bla bla bla. Tapi ya itu Aris tahu tuh waktu 2022 ya kan kejadian tuh di Coinvest Asia tuh. Wah kacau bro. Pengkhianatan bro, ya? Pengkhianatan nih baru-baru ini. Itu yang kemarin yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya gua banget, yang sebelumnya ini doesn't work karena visionnya beda. Oke. Gitu kan. Jadi gue membayangkan diri gue di umur 50 seperti ini atau di umur 40 gue seperti ini, dia membayangkan diri dia di umur 40 seperti ini. Gitu kan. Beberapa hal in our life gitu ya nggak cocok gitu. Yang bikin gue happy ini, yang bikin dia happy ini gitu kan. Dia happy sini, kok lu happy gitu kan. Dia gue ngeliat gue happy, kok lu happy gitu. Biasa aja gitu kan. Ya kayak gitulah kurang lebih lah. Wajar lah ya. Wajar lah kayak gitu. Jadi ya doesn't really works lah. Tuh. Gimana Zul? Oke, kayaknya udah kepanjangan, udah sejam lebih. Thank you Zaf udah ngobrol kesini. Thank you. It's an honor udah ketemu lagi sama anak Gen Z yang pemikirannya sangat kritis dan apa ya, common knowledge banyak bro. Lu kalau apa IG lu? Zafier apa? Zafier, ZACHVIERR. Iya, nanti ditulisin lah ya. Tulisin di caption juga, di ini juga. Kalau misalkan mau nanya-nanya, boleh ikut community lu ya di Discord ya. Boleh banget. DM langsung gue. Biasanya lu bahas apa sih di Discord BTW? Lucunya kebanyakan gibah sih bro. Gitu loh, karena ya mungkin inilah ya, mungkin apa namanya to be detailnya mungkin nanti kita bahas. Iya, bahasnya di situ ya. Kita jarang apa ya, jadi dari mereka anak-anak awal masuk itu gue ibaratnya udah gue cuci otaknya gitu. Dalam artian? Udah gue cuci otaknya dalam artian. Ini terakhir nih. Iya. Udah gue cuci otak dalam artian as long as you zoom out gitu ya, know the direction di garis besarnya gitu. Lu nggak perlu khawatirin short term action ya gitu. Oke. Nah, jadi dengan begitu mereka udah punya conviction yang bulat dari awal gitu loh, sehingga nggak dikit-dikit nanya ini BTC nasibnya gimana apa segala macam gitu loh. Kita di dalam situ ya, di dalam situ kalau ada yang nanya, "Bang, BTC hari ini keberapa?" Kita jawab ke 0. Gue bagusnya megang koin apa, USDT gue bilang gitu. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan gitu tuh udah bukan menjadi suatu pembahasan di komunitas kita. Kita ngomonginnya lebih ke ya, dan apalagi maksudnya gue provide community pak, bukan kelas gitu. Jadi ya yang namanya community gimana sih, kita saling kenal, ngobrolin apa segala macam. Ya ujung-ujungnya jadi kayak gitu, jadi kayak grup chat apa tongkrongan aja. Gitu kan. Tapi gue maksudnya Semetaflus as a community, kita juga community, kita juga mewadahi teman-teman yang apa ya, yang sekarang sedang kena mental lah bahasanya gitu ya. Betul, karena bro gue generasi 2021 gue generasi Cardano nyangkut di pucuk $3. Sama pak. Gue generasi XRP nyangkut di 2,2. Gue ada atom lah waktu itu. Atom 36 ya. Sampai ke 8. Ya itulah maksudnya. Bro, dulu community itu nggak sebanyak sekarang. Dulu kita waktu stres, lu curhat sama cewek lu nggak ngerti bro, gitu kan? Bener loh. Duit lu 300 juta jadi 50 juta 60 juta gitu kan, cewek lu nggak ngerti, dia cuma bilang ya udah sabar aja ya, aku nggak paham gitu bro. Dan sebanyak itu Pak Ali, yang sebenarnya itu mereka butuh tempat untuk menceritakan resah mereka. Yes. Gitu loh. Dan gue ngelihatnya banyak juga community yang kalau ada membernya menceritakan rasanya apa segala macam malah nggak dianggap. Kita bikin event offline asik kali ya. Member lu banyak gak di Jakarta? Lumayan lah. Kemarin kita udah sempat meet 2 kali. Gitu. Berapa orang yang datang biasanya? Terakhir berapa sih? Sekitar 8 orang lah ya. 8 orang lah. Waktu itu Metaflus ngumpul di sini, kita waktu itu 10 lah. Iya, bikin lah, bikin bareng. Ada lu, ada Aris gitu kan, sharing-sharing. Future collaboration ya kan? Level up X Metafulus gitu. Cakep asik nih. Tuh. Agendakan ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.